Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talia Luzumi Iza dengan NIM 240107110036. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Safinatun Najah mulai halaman 39 sampai 62 untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Namun sebelum itu, marilah kita membacakan Al-Fatihah untuk bertawasul kepada penulis kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah pada bab tasydid pada sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasydidatu aqalli sholati 'alan nabiyyi arba'un. Tasydid pada sholawat yang pendek itu ada 4, yaitu Allahumma sholli 'alal lami wal mimi, yaitu pada lafaz Allahumma ada di atas lam jalalah dan mim, kemudian sholli 'alal lami pada lafaz sholli yaitu ada di atas lam, dan ala Muhammadin 'alal mim yaitu pada lafaz ala Muhammadin di atas mim. Jadi tasydid pada sholawat yang pendek, sholawat Allahumma sholli 'ala Muhammadin itu ada 4. Yang pertama adalah pada lafaz Allahumma, tasydidnya itu ada di atas lam jalalah dan mim. Kemudian yang ketiga ada pada lafaz sholli, tasydidnya ada di atas lam. Kemudian yang keempat adalah pada lafaz ala Muhammadin, tasydidnya itu ada di atas mim. Kemudian kita lanjutkan kepada bab mengucap salam. Itu faslun aqallus salami assalamu alaikum. Adapun paling sedikitnya mengucap salam adalah assalamu alaikum, tasdidatus salami ala sini. Sedangkan tasdidnya ada pada lafaz assalamu di atas sin. Jadi paling sedikitnya mengucap salam adalah lafaz assalamualaikum. Kemudian di mana tasdidnya? Tasdidnya adalah pada lafaz assalamu, yaitu ada di atas sin. Kemudian selanjutnya adalah waktu-waktu sholat, yaitu faslun awqatus sholati khamsun. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Yang pertama adalah awalul waqti zuhri, waktu zuhur, yaitu kapan? Adalah zawalu syamsi wa akhiruhu masyiru dhilli syai'i mithlahu ghayru dhillil istiwa'i. Adalah ketika matahari mulai tergelincir. Bagaimana itu? Adalah ketika ada suatu benda dan bayangan, ada suatu benda berukuran 1 meter, kemudian bayangannya sama 1 meter, maka itu adalah waktu zuhur. Kemudian yang kedua adalah wa awalul waqtil asri, yaitu adalah waktu asar. Kapan itu? Idza syarra dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Adalah waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar itu? Adalah ketika, kalau tadi sholat zuhur kan bayangannya sama, kalau sholat asar itu ketika bayangan suatu benda itu lebih panjang. Kemudian kapan berakhirnya waktu sholat asar? Itu adalah ketika matahari terbenam. Kemudian yang ketiga adalah wa awalul waqtil maghribi, waktu sholat maghrib. Kapan itu? Itu adalah ketika ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari, yaitu adalah ketika matahari mulai terbenam, itu sudah mulai waktu sholat zuhur. Kemudian berakhirnya adalah ketika mega merah terbenam atau sudah hilang, mega merah sudah hilang. Kemudian selanjutnya adalah wa awalul waqtil isya'i, waktu sholat isya. Kapan itu waktu sholat isya? Adalah ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi, adalah ketika mega merah tadi mulai hilang atau mulai terbenam. Kemudian kapan berakhirnya waktu sholat isya tadi? Adalah ketika fajar shadiq mulai terbit. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa awalul waqti subhi, waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh? Itu adalah ketika tulu'ul fajri shadiqi wa akhiruhu tulu'ul syamsil asfaqu, tulu'ul syamsi. Nah, waktu mulainya sholat subuh adalah ketika fajar shadiq mulai terbit, mulai muncul. Kemudian selesainya adalah ketika matahari itu sudah mulai terbit. Nah, di sini juga dijelaskan tentang mega-mega, yaitu adalah al-asfaqu salasatun ahmaru asfaru wa abyad. Jadi di sini dijelaskan bahwa mega itu ada 3, yaitu kuning, putih, dan merah. Yaitu ahmaru maghribu, mega merah untuk maghrib, asfaru wal baidu isya'u. Nah, untuk mega kuning dan mega putih itu adalah untuk waktu sholat isya. Kemudian wa yundzabu ta'khiru sholatil isya ila ayyawi bisyafaqul asfaru wal abyadu.
Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa sholat isya itu disunahkan untuk diakhirkan hingga mega kuning dan mega putih akan terbenam. Jadi waktu-waktu sholat itu ada 5. Yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur itu? Adalah ketika matahari mulai tergelincir. Kemudian jika ada benda berdiri tegak seukuran 1 meter, kemudian bayangannya juga seukuran 1 meter, maka itu adalah waktu sholat zuhur. Kemudian yang kedua adalah waktu sholat asar. Kapan itu? Adalah ketika ukuran bayangan dari benda tadi itu sudah lebih tinggi. Nah, itu sudah memasuki waktu sholat asar. Kemudian kapan selesainya? Adalah ketika matahari sudah mulai terbenam. Kemudian yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib adalah ketika matahari sudah mulai terbenam. Dan selesainya atau berakhirnya waktu sholat maghrib tadi adalah ketika mega merah sudah hilang atau sudah terbenam. Kemudian yang keempat adalah waktu sholat isya. Kapan dimulainya waktu sholat isya? Adalah ketika mega merah itu sudah sempurna terbenam atau sempurna hilang. Maka tadi itu sudah dijelaskan bahwa sholat isya itu disunahkan untuk diakhirkan hingga meganya itu sudah sempurna hilang atau sempurna tenggelam, seperti itu. Kemudian kapan selesainya? Kalau seperti itu, maka selesainya adalah ketika terbit fajar shodi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah waktu sholat subuh. Kapan dimulainya waktu sholat subuh? Adalah ketika terbitnya fajar shodi, dan selesainya berakhirnya adalah ketika matahari mulai terbit. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang haramnya sholat sunnah, yaitu faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsatin. Terdapat 5 tempat diharamkannya sholat sunnah, 5 waktu diharamkannya sholat sunnah. Yang pertama adalah awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ruhin, yaitu adalah ketika matahari mulai terbit hingga setinggi tombak. Yang kedua adalah wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula, adalah ketika istiwa hingga matahari condong ke barat kecuali pada hari Jumat. Kemudian wa indal isfirari hatta taghruba, ketika matahari akan terbenam hingga matahari sempurna tenggelam. Kemudian wa ba'da sholati subhi hatta tulu'i syamsi, ketika sholat subuh hingga matahari terbit. Kemudian yang terakhir adalah wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, ketika mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi ada 5 waktu diharamkannya sholat sunnah, yaitu adalah yang pertama ketika matahari mulai terbit hingga mataharinya ini setinggi tombak. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu istiwa hingga matahari condong ke barat. Namun ini ada pengecualian ketika hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari akan terbenam atau kekuning-kuningan hingga matahari sempurna terbenam. Kemudian yang keempat adalah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Dan yang terakhir adalah setelah mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Kemudian yang selanjutnya adalah bab diam sebentar dalam bacaan sholat, yaitu faslun sakatatu sholati sittah. Ada 6 tempat pembacaan saktah dalam sholat, yaitu yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Kemudian wa bainal fatihah wa ta'awud, antara membaca fatihah dan membaca ta'awud. Wa bainal akhiri fatihah wa amin, di antara selesai membaca fatihah hingga amin. Dan wa baina amin wasurah adalah ketika antara membaca amin dan membaca surat. Kemudian yang terakhir adalah wa baina surah war ruku', yaitu antara membaca surah dan ruku'. Nah, jadi dalam sholat itu ada saktah. Saktah adalah berhenti sebentar. Nah, dalam bacaan-bacaan sholat itu ada di 6 tempat. Yang pertama adalah antara takbiratul ihram dan sebelum membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca doa iftitah, kemudian akan dilanjutkan ke ta'awud, itu ada saktah dulu. Kemudian yang ketiga adalah setelah membaca ta'awud kemudian akan membaca ke surat al-fatihah, itu ada saktahnya. Kemudian yang keempat adalah ketika selesai membaca al-fatihah ke amin.
setelah membaca waladhdallin kemudian ke amin itu juga ada saktahnya. Kemudian yang kelima adalah antara membaca amin dan membaca surah. Jadi setelah membaca amin kemudian akan lanjut ke surah itu juga ada saktahnya. Kemudian yang terakhir adalah antara membaca surah dan ruku. Jadi setelah membaca surat kemudian hendak ruku itu ada saktahnya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah. Itu faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninah arba'atun. Nah, rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah itu ada di 4 tempat, yaitu ar-ruku'ul ruku' wal i'tidal was sujud, dan saat sujud wal julusu baina sajadataini, yaitu adalah duduk di antara 2 sujud. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bahaitsu yastaqirru kullu win mahallu biqadri subhanallah. Jadi tumakninah itu adalah berhenti sebentar setelah membaca, kira-kira lamanya adalah ketika seseorang membaca subhanallah. Jadi dalam sholat itu ada juga tumakninah yang diwajibkan, yaitu ada di 4 tempat, yaitu ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, tumakninah itu seperti apa? Tumakninah itu adalah diam atau tidak bergerak setelah bergerak. Jadi setelah ruku terus kemudian berhenti dulu sebelum i'tidal, seperti itu. Nah, kapan sih, berapa lama sih tumakninah itu? Adalah kira-kira seukuran ketika kita membaca lafaz subhanallah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab disunahkan sujud sahwi. Nah, faslun asbabus sujud disahwi arba'atun. Ada 4 perkara disunahkannya melakukan sujud sahwi. Awalu, yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adi sholati au ba'dil ba'di, adalah ketika meninggalkan salah satu sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Wasani fi'lu ma yabtulu amduhu wal abtulu sahwatun idza fa'alahu nasiyan, adalah ketika mengerjakan sesuatu yang apabila disengaja dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan jika dalam keadaan lupa. Kemudian as-salisu naqlu rukni qawlihi ila ghairi mahillihi, kemudian adalah ketika memindahkan rukun ucapan di lain tempat yang semestinya. Kemudian terakhir adalah ar-rabi'u, yang keempat adalah yaqa'u ruknin fi'lihi ma'a ihtimali ziyadah, itu adalah mengerjakan rukun fi'li tapi ragu-ragu. Jadi di dalam sholat itu ada disunahkan sujud sahwi. Kapan dilaksanakannya sujud sahwi itu di sini ada 4, dijelaskan ada 4, yakni yang pertama adalah ketika meninggalkan salah satu sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Contohnya adalah ketika sholat subuh kemudian lupa membaca kunut. Nah, itu nanti di akhir sebelum salam setelah sujud disunahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang apabila disengaja dapat membatalkan sholat, tapi kalau lupa itu tidak membatalkan. Contohnya adalah lupa sudah rakaat berapa, atau lupa membaca suatu bacaan dalam sholat, itu nanti juga melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan rukun ucapan di lain tempat yang semestinya. Dan yang terakhir adalah ketika mengerjakan rukun fi'li atau rukun perbuatan tetapi ada dugaan ragu-ragu gitu. Contoh saat sholat zuhur ini tadi sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga, yaitu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi nanti di akhir rakaat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sunnah ab'ad. Nah, faslun ab'adu sholati sab'atu tashhudu. Awalu wa qu'uduhu was sholatu 'alan nabiy fihi was sholatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri wal qunut was sholatu wassalamu 'alan nabiy wa alihi wa sahbihi. Nah, sunnah ab'ad saat sholat itu ada 7. Yang pertama adalah ketika tasyahud awal, kemudian yang kedua adalah duduk untuk tasyahud awal, kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal, kemudian
Yang keempat adalah membaca sholawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Kemudian yang kelima adalah membaca kunut. Yang keenam adalah membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dalam kunut. Kemudian yang ketujuh adalah membaca sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunut. Seperti itu. Jadi tadi sunnah-sunnah abaat seperti yang ada di bab selanjut yang sebelumnya adalah bab sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi, yang meninggalkan salah satu sunnah abaat yang ada 7 tadi itu nanti kalau meninggalkan lupa itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir rakaat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bab batal sholat, yaitu faslun tabtulu sholatu bi arba'i asyra khislatan bila hadathi wa bi wuqu'il najasati in lam tulqa halan bin ghairi hamlin wan kisafil aurati in lam tustara halan wa nutuqi bi harfaini aw bi harfi mufhimin amdan wa bil mufattori amdan wal akli katsiri nasiyan wa salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan wa sabatil fahisyah wa dorobatil mufratiti wariyadati rukn fi'li amdan wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin wa niyatin qat'i sholati wa taqliqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fiha qat'ihan. Nah, dijelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14 macam. Yang pertama adalah ketika kejatuhan najis, kecuali najisnya itu langsung dibuang tanpa dibawa. Kemudian yang kedua adalah ketika auratnya terbuka, kecuali jika langsung ditutup. Nah, itu biasanya pada wanita itu ketika setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud itu biasanya kakinya kelihatan. Nah, jika langsung ditutup itu tidak membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya adalah berkata dengan 2 atau 1 huruf yang dapat dipahami secara sengaja. Kemudian yang keempat adalah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kelima adalah makan yang banyak sekalipun dalam keadaan lupa. Kemudian bergerak 3 kali secara berturut-turut walau lupa. Nah, ini biasanya itu di orang-orang bingung ketika bagaimana jika gatal kemudian menggaruk seperti itu. Karena menggaruk kan banyak gerakan. Nah, itu dijelaskan bahwa ketika menggaruknya seperti ini itu tidak membatalkan sholat, tapi jika menggaruknya seperti ini itu akan membatalkan sholat karena lebih dari tiga gerakan seperti itu. Kemudian melompat sekali yang keras, memukul sekali yang terlalu keras, kemudian menambah rukun fi'li, kemudian mendahului imam dalam 2 rukun fi'li, kemudian ketinggalan imam dalam 2 rukun fi'li tanpa ada udzur, kemudian niat membatalkan sholat, kemudian menggantungkan kebatalan sholat pada sesuatu, misalnya batin, ngeretek, kalau nanti turun hujan maka sholat saya akan saya batalkan. Nah, itu sudah membatalkan sholat. Kemudian yang keempat adalah ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya adalah sholat jamaah yang imamnya wajib niat, yaitu faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Nah, sholat jamaah yang imamnya wajib niat itu ada di 4 sholat. Yang pertama adalah al-jum'ah, sholat jum'ah. Kemudian wal udadah, ketika sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah. Wal mandzururatu jamaah. Kemudian sholat yang dinazari yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang terakhir adalah wal mutaqaddimatu fil matori, itu adalah sholat yang dijamak takdim karena turun hujan yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi dijelaskan bahwa ada 4 sholat yang ketika dilakukan setelah berjamaah itu imamnya wajib niat menjadi imam, yaitu yang pertama adalah ketika sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah ketika sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah ketika sholat yang dinazari, jadi nazar kemudian sholat dan dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang keempat adalah sholat yang dijamak takdim karena turun hujan. Kemudian sholat yang ini tadi dilaksanakan secara berjamaah, maka imamnya wajib niat menjadi imam. Nah, selanjutnya adalah
bab syarat menjadi makmum, yaitu faslun syurutul qudwati ahadan asyara alla ya'lama butlanan sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi wa alla yaqtaqida wajuba qudaiha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi wa ayya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi salasi mi'atin zira'in taqriban wa ayyan wiyal qudwata awil jama'ah wa ayyatawafaqa nazmun sholatiha wa alla yukhalifahu fi sunnati fahishatil mukhalafati wa ayyutabi'ahu. Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11 macam. Yang pertama adalah tidak mengetahui kebatalan sholat imam, baik karena hadas atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tidak berkeyakinan bahwa sholat imam harus diulangi karena tidak sah. Jadi yakin bahwa imamnya itu benar, nggak harus ngulang sholat gitu. Kemudian yang ketiga adalah imam tidak sedang menjadi makmum. Nah, jadi tidak boleh contoh ada orang imaman kemudian makmum. Nah, ini dia masih menjadi makmum tapi tiba-tiba ada orang datang terus nepuk orang yang kedua ini untuk menjadi imam, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah tidak bermakmum kepada orang yang ummi. Nah, orang yang apa itu orang yang ummi? Orang yang ummi adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian yang kelima adalah bagi makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat berdiri. Jadi contoh di sini imam, maka makmumnya di belakang. Tidak boleh kok ini imam terus kemudian makmumnya di depannya. Itu namanya nanti yang ini jadi imam, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah makmum harus mengetahui perpindahan imam, yaitu adalah pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi kalau makmum dan imam itu harus kelihatan. Contoh imamnya ini ruku, nah kalau makmumnya ikut ruku itu harus kelihatan. Namun biasanya itu, maka dari itu biasanya dalam sholat-sholat yang di masjid itu satirnya itu nggak sampai ketutupan full seperti itu. Jadi tetap kelihatan ketika imamnya itu sudah ruku, maka makmumnya ikut ruku seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah imam dan makmum harus berkumpul di dalam satu masjid atau jaraknya kira-kira 300 diro apabila tidak di dalam masjid. Kemudian yang kesembilan adalah sholat makmum harus berniat ikut pada imam atau niat berjamaah. Jadi makmumnya ini nanti waktu sholat harus niat makmuman lillahi ta'ala seperti itu untuk menjadi makmum. Kemudian yang kesembilan adalah sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama tujuannya atau praktiknya. Jadi tidak boleh ini contoh imamnya ini ngodok sholat zuhur kemudian ditepuk untuk menjadi imam, tapi makmumnya ini sholat asar, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang dikerjakan imam yang kelihatannya buruk jika tidak mengikutinya, misalnya dalam mengerjakan tahiyat awal. Nah ini tuh contoh kan masbuk nih, imamnya kan sudah di rakaat 2, otomatis imamnya ini melakukan tahiyat awal, tapi makmumnya itu kan telat, masbuk datangnya saat rakaat kedua. Jadi walaupun makmumnya ini masih di rakaat 1, itu tetap ikut imam tadi melakukan tahiyat awal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti imam dalam segala gerakan. Jadi kalau imamnya ruku ya ikut ruku, kalau imamnya tahiyat awal ya ikut tahiyat awal, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bab contoh-contoh menjadi makmum, yaitu faslun suwarul qudwati tis'un taswihun fi khamsin qudwatu rajulin birajulin wa qudwatu imra'atin birajulin aw qudwatin khunsa birajulin wa qudwatin imra'atin bi khunsa wa qudwatin imra'atin bi imratin wa tabatulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khunsa wa qudwatun khunsa bi imra'atin wa qudwatu khunsa bi khunsa. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana contoh-contoh menjadi makmum. Itu ada 9. Kemudian
ada 5 yang dihukum misah. Itu kita bahas dulu yang dihukum misah. Yang pertama adalah orang laki-laki bermakmum pada imam laki-laki. Jadi ketika imamnya laki-laki itu makmum jadi ketika makmumnya laki-laki itu imamnya wajib laki-laki, nggak boleh itu makmumnya laki-laki kemudian diimami oleh perempuan seperti itu. Kemudian orang perempuan bermakmum kepada imam laki-laki. Nah, jadi kalau tadi kan laki-laki itu nggak boleh diimami sama perempuan, jadi imam itu wajib laki-laki kemudian makmumnya laki-laki. Nggak boleh kalau imamnya perempuan makmumnya laki-laki seperti itu. Tapi boleh kalau imamnya itu laki-laki kemudian makmumnya perempuan seperti itu. Yang ketiga adalah orang waria atau orang banci bermakmum kepada imam laki-laki. Dan yang keempat adalah orang wanita bermakmum kepada imam waria. Kemudian yang kelima adalah orang perempuan bermakmum kepada imam perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki kan bebas ya, boleh laki-laki itu boleh ketika makmumnya itu laki-laki atau perempuan ataupun waria, bebas semuanya boleh. Tapi kalau imamnya perempuan itu hanya boleh makmumnya itu hanya boleh perempuan. Jadi laki-laki itu tidak boleh menjadi makmum ketika imamnya perempuan seperti itu. Kemudian juga dijelaskan 4 hal yang menjadi tidak sah menjadi makmum ini. Yang pertama adalah orang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika laki-laki menjadi imam maka makmumnya itu boleh bebas laki-laki perempuan. Tapi ketika perempuan menjadi imam, laki-laki tidak boleh menjadi makmum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang laki-laki bermakmum kepada imam banci atau waria. Kalau yang tadi itu kan wanita boleh ya bermakmum kepada imam, jika imamnya waria itu wanita boleh menjadi makmum. Tapi di sini ketika imamnya waria, laki-laki itu tidak boleh menjadi makmum seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang waria bermakmum kepada imam perempuan. Jadi ketika imamnya perempuan itu waria tidak boleh menjadi makmum, karena waria itu ya kayak tadi nggak jelas dia ini perempuan atau laki-laki seperti itu. Kemudian yang keempat adalah imam dan makmum sama-sama waria. Jadi kalau sama-sama waria tidak boleh menjadi imam dan menjadi makmum seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat sholat jamak takdim. Nah, faslun syurutu jam'i taqdim arba'atun. Nah, sholat jamak takdim itu ada 4, yaitu al-bada'u bil ula adalah dimulai dari sholat yang pertama. Kemudian waniyatul jam'i fiha, niat sholat jamak ketika mengerjakan sholat yang pertama. Kemudian wal muwalatu, yaitu adalah wal muwalatu bainahuma, yaitu adalah antara sholat pertama dan kedua harus berturut-turut. Kemudian terakhir adalah wadawamul udhri, yaitu adanya uzur atau halangan. Jadi sholat jamak takdim adalah sholat yang dijadikan satu di waktu awal. Jadi contohnya ketika zuhur dan asar kemudian di jamak takdim, maka sholatnya itu dijadikan satu di waktu zuhur. Nah ini juga, tapi ada syarat-syaratnya, ada 4 syarat. Yang pertama adalah karena ini jamak takdim maka wajib dilakukan di waktu zuhur, di waktu sholat zuhur. Jadi sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Jadi saat sholat zuhur itu mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar seperti itu. Kemudian niat sholat jamak ketika mengerjakan sholat yang pertama. Nah ketika sholat itu niatnya jamak sehingga bisa dijadikan satu seperti itu, dijadikan di satu waktu seperti itu. Kemudian antara sholat pertama dan kedua harus berturut-turut atau berurutan. Jadi setelah sholat zuhur itu langsung melaksanakan sholat asar di waktu zuhur tadi. Nggak boleh kok sholat zuhur kemudian sholat yang lain dulu, contoh ngodho atau sholat sunnah kemudian baru sholat asar, itu nggak boleh. Itu wajib sholat zuhur, sholat asar, baru jika ingin melaksanakan sholat sunnah atau yang lain. Kemudian yang keempat adalah adanya udzur atau halangan, sholat jamak ini tetap berlangsung seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat sholat jamak takhir, yaitu faslun syurutu jam'i takhir ithnani niyatu, ada ithnani.
Jadi syarat-syarat sholat jamak takhir itu ada dua. Yang pertama adalah niyatut takhir wa qad baqiya mi waqtil ula ma yasma'uha, adalah niat jamak takhir di waktu yang awal. Kemudian yang kedua adalah wadawamul udri ila tamamis tsaniyah, uzur tetap berlangsung sampai selesai mengerjakan sholat kedua. Jadi ketika kan tadi jamak, kalau jamak takzim itu kan dilaksanakan di waktu yang awal seperti itu. Nah kalau jamak takhir ini dilaksanakan di waktu akhir. Jadi contoh sholat zuhur dan sholat asar, maka sholatnya ini dilaksanakan ketika waktu asar. Jadi waktu asar ini melaksanakan sholat zuhur dan asar seperti itu. Tapi kita harus niat melakukan jamak takhir di waktu zuhur. Jadi contoh ini di dalam perjalanan seperti itu ya. Jadi waktu azan zuhur itu niat kalau nanti akan melaksanakan sholat jamak takhir seperti itu. Kemudian nanti waktu sholat asar baru sholat zuhur tadi. Tapi syaratnya harus niat di waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur atau waktu maghrib seperti itu. Kemudian yang kedua adalah uzur tetap berlangsung sampai selesai mengerjakan sholat kedua seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat mengqashar sholat, yaitu faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat dibolehkannya mengqashar sholat itu ada 7, yaitu ayyakuna safaruhu marhalataini, yaitu berpergian dan sudah mencapai marhalah. Kemudian wa ayyakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri, yaitu perginya itu diperbolehkan dan kebolehan dan boleh kalau mengqashar. Kemudian waniyatul qasri indal ihrami, yaitu adalah niat mengqashar ketika takbiratul ihram. Wa antakuna sholatu rubaiyatin, sholatnya yang belum diqashar itu adalah sholat yang berrakaat 4. Kemudian wadawamus safari ila tamamiha, kemudian berpergian terus berlangsung sampai sempurna melakukan sholatnya. Wa alla yaqtadiya bimutimmi fi juz'i min sholatihi, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna walaupun hanya sebagian dari sholatnya. Jadi di sini dijelaskan syarat-syarat melakukan qashar sholat. Jadi apa sih qashar sholat itu? Qashar sholat itu adalah memangkas sholat. Jadi harusnya 4 rakaat, itu sholatnya menjadi hanya 2 rakaat. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus seorang musafir atau berpergian. Tapi di sini juga ada minimal kilometer ketika seseorang berpergian. Jadi nggak boleh sembarang kayak cuman deket tapi langsung diqashar, itu nggak boleh. Nah di sini dijelaskan bahwa minimal 89 km atau lebih. Nah ketika berpergian sudah 89 km atau lebih, itu boleh mengqashar sholat. Nah perginya ini diperbolehkan. Jadi perginya ini itu bukan untuk hal-hal yang buruk, melainkan untuk hal-hal yang baik gitu. Kalau hal-hal buruk itu tidak diperbolehkan melakukan mengqashar sholat. Kemudian mengetahui kebolehan mengqashar. Jadi seseorang itu sudah tahu bahwa boleh mengqashar sholat seperti itu. Kemudian niat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika melaksanakan sholat itu niatnya itu juga mengqashar sholat seperti itu. Kemudian sholat yang diqashar berrakaat 4. Nah seperti yang saya bilang tadi, qashar adalah memangkas rakaat dalam sholat. Hanya bisa dilakukan ketika rakaat sholat itu ada 4. Jadi subuh itu tidak bisa diqashar. Jadi yang bisa diqashar adalah zuhur dengan asar. Jadi nanti sholat zuhur 2 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Bisa dilakukan jamak juga. Kemudian maghrib dan isya. Nah maghrib ini kan hanya 3 rakaat, jadi tetap kalau diqashar itu tetap dilaksanakan dalam 3 rakaat, tidak kan? Nah yang dipangkas itu sholat asarnya, sholat isyanya, yakni diperbolehkan melakukan 2 rakaat seperti itu. Kemudian yang keenam adalah berpergiannya terus berlangsung sampai sempurna melakukan sholatnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholat sempurna
walaupun hanya sebagian dari sholatnya. Jadi nggak boleh ini. Contoh saya mau sholat qashar zuhur, kemudian karena saya sendirian, saya nepuk orang untuk menjadi imam, tapi orangnya ini ternyata sholat zuhur full 4 rakaat, itu nggak boleh. Saya menjadi makmum ke orang yang sholatnya full tadi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bab syarat-syarat sholat Jumat. Faslun syurutul jum'ati sittatun. Syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6, yaitu antakunu kullaha fi waqti zuhri, dilakukan pada waktu sholat zuhur, wa antuquma fi khittatil baladi, kemudian didirikan dalam lingkungan daerah, wa antushalla jama'atan, dilaksanakan secara berjamaah, kemudian wa ayyakunu arba'ina ahroron dzukuron bilgina musautini. Kemudian orang-orang yang sholat Jumat harus mencapai 40 orang laki-laki yang sudah balik, kemudian bermukim dan merdeka. Wa alla yasbiquha wa la tuqaribiha jum'atun fitil kalbaladi. Kemudian tidak didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat yang lain dalam satu daerah. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani, sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu juga ada syarat-syaratnya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah dilakukan saat waktu zuhur. Nggak boleh itu melaksanakan sholat Jumat tapi waktunya asar, itu nggak boleh. Jadi sholat Jumat itu hanya dilaksanakan saat sholat zuhur di hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah didirikan dalam lingkungan daerah. Yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah. Nah ini yang dimaksud adalah sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan sendiri pribadi di rumah, itu tidak boleh. Jadi harus dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah orang yang sholat Jumat harus mencapai 40 orang laki-laki yang sudah balik dan semuanya bermukim atau merdeka. Jadi sholat Jumat itu dikatakan sholat Jumat adalah ketika diadakan berjamaah. Kemudian nggak boleh sembarang berjamaah. Contoh ada 10 laki-laki berjamaah kemudian dinamakan sholat Jumat, itu nggak boleh. Itu sholat Jumat itu ada minimal 40 orang laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa. Kemudian 40 orang laki-laki itu juga wajib 40 laki-laki yang merdeka, itu baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian tidak didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat yang lain dalam satu daerah. Kemudian yang keenam adalah sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi kalau sholat zuhur itu kan biasa aja langsung sholat. Nah kalau sholat Jumat itu selain harus dilaksanakan berjamaah, harus 40 orang laki-laki yang balik dan merdeka, sebelumnya harus ada 2 khutbah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rukun-rukun sholat Jumat, yaitu faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun khutbah dalam sholat Jumat itu ada 5, yaitu alhamdulillahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca alhamdulillah dalam khutbah pertama dan kedua. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah pertama dan kedua. Fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima, yaitu wasiat kepada jemaah agar bertakwa dalam khutbah pertama dan kedua. Kemudian wa qira'atu ayah minal Qur'an fi ihdahuma, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu di antara 2 khutbah. Kemudian wa doa, berdoa lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Jadi khutbah dalam sholat Jumat itu juga tidak boleh sembarangan. Dalam khutbah sholat Jumat itu wajib membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada khutbah pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga adalah membaca wasiat kepada para jamaah agar para jamaah ini selalu bertakwa pada khutbah pertama dan kedua juga. Kemudian yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran dalam salah satu dari 2 khutbah. Jadi bebas, yang penting ada bacaan Al-Quran, mau di khutbah pertama mau di khutbah kedua itu dibebaskan.
Kemudian yang kelima adalah berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Nah, kan khutbah pertama kemudian ditutup oleh khutbah yang kedua. Nah, di khutbah kedua ini ditutup dengan pembacaan doa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, faslun syurutul khutbataini asyratun la taharatun 'anil hadatsaini asfari wal akbari wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul aurati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatin wasolati wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati wa antakuna bil arabiyati wa ayyusmi'ahuma arba'ina wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Nah, di sini dijelaskan syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, syarat-syarat khutbah Jumat itu ada 10 syarat. Yang pertama adalah khotibnya, orang yang membaca khutbah itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi khotibnya, orang-orang yang membaca khutbah itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kedua, suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat. Nah, dilaksanakannya khutbah ini, khotibnya, kemudian pakaian khotibnya maupun tempat dilaksanakan khutbah itu wajib suci dari najis. Tidak boleh khotibnya berhadas ataupun pakaiannya najis ataupun tempatnya najis, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi khotibnya ini juga wajib menutup aurat seperti itu, tidak boleh auratnya terbuka. Kemudian yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Jadi khotibnya ini wajib berdiri jika mampu, seperti itu. Kemudian duduk di antara dua khutbah selama kira-kira lebih dari ukuran tumakninah dalam sholat. Jadi khutbah ini setelah dilaksanakan khutbah pertama itu tidak langsung dilanjutkan khutbah kedua, tapi ada tumakninah atau berhenti, tumakninah dalam sholat atau berhenti. Nah, kira-kira ini selama ketika kita membaca lafaz subhanallah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah antara dua khutbah dan sholat harus berturut-turut. Jadi khutbah pertama, kemudian tumakninah, khutbah kedua, kemudian sholat, seperti itu. Enggak boleh khutbah pertama kemudian sholat dulu kemudian khutbah kedua, atau khutbah pertama tumakninah, khutbah kedua kemudian ngapain dulu baru melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh, harus berurut-urut. Jadi khutbah pertama tumakninah, khutbah kedua kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat Jumat, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah khutbah harus berbahasa Arab itu. Kemudian yang kedelapan adalah bagi khotib harus berusaha memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang jemaah dan harus mendengar semua. Jadi khotibnya ini ketika melaksanakan khutbah itu harus ada 40 orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan, seperti itu. Jadi nggak boleh seorang khotib menyampaikan khutbah kemudian jamaahnya itu nggak ada yang dengerin satupun. Jadi minimalnya itu ada 40 jamaah yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib tadi. Kemudian yang kesembilan adalah kedua khutbah harus dilaksanakan dalam waktu zuhur. Jadi nggak boleh nih, contoh ya, belum waktu zuhur ini belum masuk, tapi khutbah yang pertama itu sudah dilaksanakan, mungkin biar cepat atau seperti apa. Jadi belum waktunya zuhur tapi sudah melaksanakan khutbah pertama, sudah melaksanakan khutbah kedua, jadi nanti waktu zuhur itu tinggal sholat Jumatnya, itu nggak boleh. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua maupun sholat Jumat itu semua wajib dilaksanakan ketika di dalam waktu sholat zuhur, seperti itu. Kemudian bab selanjutnya adalah kewajiban terhadap
mayat. Nah, di sini dijelaskan faslun alladzi yalzamul mayyiti arba'un. Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayat itu ada 4, yaitu yang pertama khisoli wusluhu, yaitu memandikan. Yang kedua adalah takfinuhu, mengkafani. Dan yang ketiga adalah wasolatu, menyolati. Dan yang keempat adalah ilaihi wadafnuhu, yaitu menguburnya. Nah, hal-hal yang wajib dilakukan untuk mayat dilakukan ketika ada orang meninggal itu adalah ada 4. Yang pertama yakni mayat tersebut dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Nah, kemudian dijelaskan juga bagaimana cara memandikan mayat, yaitu fasulun aqallul ghusli ta'mimun badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzilal qadha min asfihi wa ayyuwaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Jadi cara memandikan mayat itu ada 5. Nah, paling sedikit adalah dengan meratakan air ke badannya. Jadi contoh airnya di suatu tempat itu airnya tidak melimpah, jadi seminimalnya itu meratakan air ke seluruh badan mayat tadi. Kemudian jika ingin sempurna dilakukan ada 5 tahap. Yang pertama adalah membersihkan kubul dan dubur. Kemudian kotoran dari hidung juga harus dibersihkan. Kemudian ketika sudah dibersihkan kubul dan dubur, kotoran di hidung sudah dibersihkan, itu nanti juga wajib memwudukan mayat. Kemudian yang keempat adalah hendaklah menggosok atau memandikan badannya dengan daun bidara, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menyiram dengan air sebanyak 3 kali. Jadi di badannya itu disiram dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mengkafani mayat, yaitu faslun aqallul kafni saubun ya'umuhu wa akmaluhu lirrajuli salasun lafaifa walil mar'ati qamisu wa khumarun wa izarun walafa fatani. Nah, cara mengkafani mayat itu paling sedikit adalah dengan satu pakaian yang mencukupinya. Nah, jadi jika tidak ada banyak kain atau banyak pakaian, itu boleh dengan satu pakaian aja, tapi harus cukup menutupi. Tapi sempurnanya itu adalah dengan 3 lapis pakaian atau 3 lapis kain bagi mayat laki-laki. Kemudian bagi mayat perempuan itu cara mengkafaninya itu menggunakan baju kurung, kerudung, kebaya, dan 2 lapis pakaian. Jadi kalau laki-laki kan butuh 3 kain aja, 3 kain atau 3 pakaian. Nah, kalau mayatnya perempuan itu kafannya itu baju terdiri dari baju kurung, kemudian kerudung, kebaya, dan 2 lapis pakaian, seperti itu. Kemudian ada juga rukun ketika mensolati jenazah, yaitu faslun arkanu sholatil janazati sab'atun. Nah, rukun-rukun mensolati jenazah itu ada 7, yaitu awalu niyatun. Yang pertama adalah wajib niat mensolati jenazah tadi. Kemudian asani arba'atun takbiratin, 4 kali takbir. Kemudian asalisul qiyamu alal qadin, harus berdiri bagi yang mampu. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian al-khamisu as-sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah membaca sholawat setelah takbir kedua. Kemudian ba'da tsaniyati as-sadisu du'a lil mayyiti, kemudian membaca sholawat setelah takbir ketiga. Kemudian as-sabi'u
salam, yaitu melakukan salam. Jadi rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah niat, kemudian takbir 4 kali. Nah, sholat jenazah ini tidak dilaksanakan secara duduk, jadi hanya berdiri saja. Jadi yang menyolati itu wajib berdiri bagi yang mampu, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan takbirnya ada 4 takbir. Jadi setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua itu membaca sholawat kepada Nabi, sholawat Ibrahimiyah. Kemudian untuk takbir ketiga itu membaca doa untuk mayat seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir keempat itu membaca Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian dilanjut salam. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang bahwa sholat jenazah itu dilaksanakan secara berdiri. Jadi hanya berdiri, niat, takbir, kemudian takbir pertama membaca Fatihah, membaca sholawat, kemudian takbir ketiga dan keempat membaca salam dan doa untuk si mayat, kemudian langsung dilanjutkan salam berdiri dengan posisi berdiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengubur mayat. Itu faslun aqalud dafni hufratun taktumu rotihatun wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qomatun wa bistatun wa yudu'u khudduhu ala turabi wa yajibu tauhihuhu ilal qiblati. Nah, jadi bagaimana cara mengubur mayat, yaitu adalah paling sedikitnya sudah memenuhi syarat. Nah, syaratnya adalah lubang yang dapat mencegah bau mayat dan melindunginya dari serangan binatang buas. Jadi mengubur mayat itu syaratnya nantinya itu baunya itu enggak kecium, kemudian sehingga tidak ditemukan oleh binatang buas. Sedangkan bagaimana cara sempurnanya? Cara sempurnanya adalah menggali sedalam ukuran manusia sedang, kemudian ditambah acungan tangan ke atas. Jadi sempurnanya itu menggali kubur setinggi manusia dewasa, seperti itu. Kemudian ditambah orangnya yang menggali tadi itu tangannya terancung ke atas. Nah, sempurnanya itu lubangnya itu sedalam itu. Kemudian mayatnya ketika diturunkan ke liang lahat itu pipinya diletakkan di tanah. Jadi mayatnya diturunkan, kemudian pipinya itu kepalanya itu dihadapkan ke kanan, sedangkan jadi pipinya itu nempel di tanah. Kemudian mayatnya tadi itu wajib menghadap kiblat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana membongkar kuburan. Nah, sini faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin lil husli idza lam yataghayyar walitawjihihi ila qiblati walil mali idza dufina ma'ahu walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Nah, maksudnya ini adalah bahwa kuburan itu boleh digali karena 4 hal. Yang pertama adalah untuk dimandikan apabila belum berubah jasadnya. Yang kedua, untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, untuk mengambil harta yang tertanam kepada mayat. Dan yang keempat adalah untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama mayat perempuan itu dan dimungkinkan hidupnya. Jadi untuk menggali kuburan kembali itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah untuk dimandikan apabila belum berubah jasadnya. Jadi ini tuh mungkin hendak dipindah kuburnya atau bagaimana, kemudian digali kembali, kemudian ingin dimandikan lagi, itu tidak apa-apa, tapi dengan syarat jasadnya tadi belum berubah. Kemudian yang kedua itu dipindahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat,
seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayat. Nah, ini mungkin saat dikuburkan itu ada cincin yang tertinggal atau anting-anting yang tertinggal atau behel yang belum dilepas, sehingga saat dikuburkan itu masih dipakai oleh si mayat, sehingga itu bisa digali lagi untuk diambil barang atau harta yang tertinggal tadi. Kemudian yang keempat adalah untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama mayat perempuan, dan bayi tersebut, janin tersebut kemungkinan masih hidup, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hukum meminta bantuan. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya shubbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu i'da'ahu wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi. Nah, di sini jelaskan bahwa hukum meminta bantuan itu ada 4. Yang pertama yaitu mubah, kemudian yang kedua adalah khilaful aula atau menyimpang dari keutamaan, kemudian yang ketiga adalah makruh, dan yang keempat adalah wajib. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kapan sih hal-hal itu tuh diperbolehkan atau makruh atau wajib, seperti itu. Jadi yang pertama adalah boleh atau mubah, yaitu meminta bantuan untuk mendekatkan air. Adapun kemudian yang kedua adalah yang khilaful aula, yaitu meminta bantuan untuk menuangkan air kepada orang yang sedang wudhu. Kemudian yang ketiga yaitu makruh adalah meminta bantuan untuk membasuh anggota-anggota badan ketika wudhu. Kemudian yang keempat adalah wajib, yaitu wajib meminta bantuan bagi orang-orang sakit yang tidak mampu. Jadi di sini hukum meminta bantuan yang dimaksud adalah meminta bantuan untuk melakukan wudhu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai zakat, yaitu faslun al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatun anwa'in na'imu wan naqdani wal usyaratu wa amwalut tijarati wajibuha rubu'un usyri qimati urudit tijarati war rikazu wal ma'dinu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa harta benda yang wajib dizakati itu ada 6. Yang pertama adalah hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian tumbuh-tumbuhan, yang keempat adalah harta dagangan, dan yang keempat adalah harta dagangan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa harta dagangan itu seperempatnya dari harta yang total tadi. Jadi dari contoh 10% yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 2,5%-nya saja. Kemudian yang kelima adalah rikas atau temuan benda jahiliyah yang terpendam, dan yang keenam adalah hasil tambang. Nah, jadi kan yang nomor satu kan ada hewan ternak. Nah, hewan ternak yang dimaksud itu adalah kambing, lembu, atau unta, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sesuatu yang mewajibkan puasa, yaitu faslun yajibu shaumu ramadana bi ahadi umuri khamsatin ahaduha bi kamali sya'bana 30 yauman wa thanihan bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi thubutihi fi haqqi ma lam yarahu bi adli syahadatin wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla aw ghairi mawthuqin bihi. In waqa'a fi qalbi sidquhu wa khamisuha bidhunni dukhuli ramadana bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dhalika. Nah, jadi maksudnya adalah bulan Ramadan itu wajib jika sudah memenuhi 5 perkara. Yang pertama adalah bulan Sya'ban itu sudah sempurna 30 hari. Kemudian yang kedua itu ada orang yang melihat bulan sabit walaupun orang itu fasik, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah tetapnya melihat bulan padahal orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian. Kemudian yang keempat adalah kabar dari orang yang adil riwayatnya. Dan yang kelima adalah menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad.
bagi orang yang masih samar tentang masuknya bulan puasa. Nah, ijtihad itu mengenai masuknya bulan puasa selain berusaha melakukan ruqyat adalah menghitung dengan ilmu hisab atau alat atau falak atau ilmu falak atau astronomi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya puasa, yaitu faslun syurutus sihhatihi arba'atu asya'a islamu wa aqlun wa niqa'un min nahwi haidi wa ilmun bikauni al-waqti qabilan lisyaumi. Nah, ini adalah syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Jadi orang-orang yang wajib puasa itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah orang tersebut wajib Islam. Yang kedua adalah berakal. Jadi orang yang puasa itu wajib Islam, tapi nggak sembarang orang Islam yang wajib puasa, yaitu juga orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang gila itu seperti itu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah suci dari yang namanya haid seperti itu. Kemudian yang keempat, mengetahui keadaan waktu itu bisa untuk mengerjakan puasa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bab syarat wajib puasa, yaitu faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a islamun wa taklifu wa ita'atu wa sihhatun wa iqamah. Nah, jadi syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Kalau tadi kan syarat sahnya puasa kan ada 4. Kalau ini syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama itu tentunya wajib beragama Islam. Kemudian yang kedua itu taklif atau sudah tuntut secara syara, secara agama. Kemudian yang ketiga mampu melakukannya. Jadi ini biasanya wajib puasa itu untuk anak-anak yang sudah balik seperti itu. Jadi kalau masih bayi kan belum kuat ya, jadi nggak puasa. Kemudian yang keempat sehat, dan yang kelima adalah tidak sedang berpergian atau tidak sedang safar seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang safar berpergian jauh itu diperbolehkan untuk tidak puasa terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian dikontrol. Kemudian selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Faslun arkanuhu salah satu asya'a niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku muftirin dzakiran mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin wa shaimi. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat pada waktu malam. Nah, jadi kalau puasa Ramadan ini puasanya itu harus menginap. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu setelah sholat tarawih itu ada niat puasa bareng-bareng. Jadi kalau Ramadan itu kan karena niatnya harus menginap di malam hari, biasanya setelah tarawih itu ada niat bersama-sama biar agar tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa secara sadar, tidak terpaksa dan tidak karena uzur. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang puasa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sesuatu yang mewajibkan kafarah, yaitu faslun wa yajibu ma'al qudu'i li shaumil kafarah uzma wa ta'ziru ila man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi li shaumi. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagi orang yang rusak puasanya karena jima di siang hari, itu dia wajib membayar kafaroh yang paling besar serta mengqadha puasanya karena mendapat takziran seperti itu. Nah, kafaroh ini bisa dibayarkan melalui 3 tahap. Yang pertama itu adalah memerdekakan budak yang beriman dan tidak cacat. Nah, ini itu jika tidak bisa atau tidak mampu, itu ada yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini jika masih tidak kuat juga, tidak bisa melakukannya karena suatu alasan, itu juga ada hukuman yang ketiga, yaitu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu. Jadi tapi harus dilihat dari yang awal. Jika bisa memerdekakan budak yang beriman dan tidak cacat, berarti tidak usah melakukan 2 hal yang di bawahnya. Tapi jika tidak bisa memerdekakan budak, itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa juga, maka memberikan makan kepada orang miskin seperti itu. Kemudian
Selanjutnya adalah wajib imsak dan qadha puasa. Faslun wajibu ma'al qada'il imsaku li sumi fi sittati mawadi'il awal fi Ramadan la fi ghairihi ala mu'tadin bi fitrihi tsani ala tarikin niyah lailan fil fardi was salisu ala man tasahhara dhunnan baqa al-laili fabana khilafuhu warrabihu ala man aftara dhunnan ghuruba fabana khilafuhu aidan wal khamisu ala man bana lahu yauman salasina min sya'ban annahu min Ramadan wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalagati minal madoti wastin syaqi. Nah, di sini dijelaskan bahwa mengekang diri dari minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi mengqadha puasa itu wajib di 6 tempat. Nah, yang pertama adalah di dalam puasa Ramadan, tidak di lainnya bagi orang-orang yang sengaja membatalkannya. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang tinggal niat puasa pada waktu malam di dalamnya puasa fardu. Kemudian yang ketiga bagi orang-orang sahur sedangkan dia menyangka masih malam, ternyata sudah tidak malam lagi. Nah, yang keempat bagi orang yang berbuka puasa sedang dia menyangka matahari sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Yang kelima bagi orang yang telah jelas baginya hari ke-30 Sya'ban bahwa hari itu termasuk Ramadan. Yang keenam bagi orang yang terlanjur menelan air bersungguh-sungguh dari kumur-kumur dan menghisap air itu. Jadi di sini itu ada syarat-syarat kenapa orang itu wajib mengqadha puasa. Jadi yang pertama adalah dia ini puasa kemudian sengaja membatalkannya karena suatu alasan, itu wajib diqadha di luar bulan Ramadan nanti. Kemudian yang kedua adalah dia niatnya tidak bermalam. Jadi kan kalau tadi kan sudah saya bahas bahwa puasa Ramadan itu niatnya wajib bermalam, kemudian dia tidak bermalam, maka nanti harus mengqadha puasanya. Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang sahur mengira itu sudah waktu sahur, mengira itu masih waktu sahur, ternyata sudah tidak waktu sahur. Nah, itu kan berarti dia makan waktu sudah tidak waktunya sahur, sudah tidak waktunya beli makan. Itu berarti wajib mengqadha puasanya nanti. Yang keempat adalah biasanya itu ada orang-orang yang salah mendengar azan, ternyata belum waktunya azan maghrib tapi dia sudah berbuka, seperti itu, maka dia wajib mengqadha puasa. Yang kelima adalah biasanya itu bulan Sya'ban itu saat tanggal 29 itu majelis falakiyah itu melakukan ruqyat. Nah, untuk melihat apakah besok itu sudah bulan Ramadan atau dilanjutkan 30 Sya'ban. Nah, itu jika tidak tahu ternyata besok itu sudah Ramadan tapi orang itu tidak tahu dan dia tidak puasa karena mengira besoknya itu masih tanggal 30 Sya'ban, itu harus diqadha juga puasanya. Kemudian yang keenam dan yang terakhir adalah orang yang terlanjur menelan air atau dia itu berkumur-kumur kemudian airnya tertelan, tidak sengaja tertelan. Nah, itu juga wajib mengqadha puasanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang batalnya puasa, yaitu faslun yabtulu shaumu biriddatin wa haidi wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi igma'in wa sakan ta'addah bihi in amma jami'an nahari. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa puasa itu bisa batal karena beberapa alasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 7 alasan kenapa puasa itu bisa batal. Yang pertama adalah murtad atau keluar dari Islam. Jika seseorang keluar dari Islam, maka puasanya otomatis batal. Kemudian yang kedua adalah haid. Nah, ini biasanya untuk para wanita tiba-tiba saat siang hari tiba-tiba haid, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga adalah nifas. Yang keempat adalah bersalin atau melahirkan. Yang kelima adalah gila meskipun hanya sebentar. Yang keenam adalah ayan itu sakit. Kemudian yang ketujuh adalah mabuk yang disengaja,
seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam iftar, yaitu faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atun wajibun kama fil haidi wan nufasai wa jaizu kama fil musafiri wal maridi wala kama fil majnuni wa muharrimun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta daqal waqtu anhu wa aqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzamuhu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnanil awal al-iftaru li khawfin ala ghairihi wa thanil iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadanun akharu wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati dunal qada'i wa huwa shaykhun kabirun wa rabi'uha la wala wa huwal majnunu alladzi lam yata'adda bi jununihi. Nah, di sini dijelaskan bahwa iftar dalam bulan Ramadan itu ada 4. Nah, apa itu iftar? Iftar adalah membatalkan puasa di tengah-tengah hari. Nah, itu ada 4 macam. Yang pertama adalah wajib bagi orang yang haid atau nifas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jaiz atau boleh. Nah, ini ketika ada orang sakit kemudian sudah tidak kuat puasanya maka boleh dibatalkan, atau orang yang sedang safar atau berpergian. Nah, yang ketiga adalah tidak wajib bagi orang yang gila, dan yang keempat adalah haram hukumnya jika orang sehat itu berbuka puasa di siang-siang hari. Nah, pembagian iftar ini juga ada 4 macam. Yang pertama adalah sesuatu yang mengharuskan qadha dan fidyah, yaitu ada 2 macam. Yang pertama adalah iftar karena khawatir kepada yang lain, dan yang kedua adalah iftar karena mengakhirkan qadha serta bisa dilakukan sampai kepada Ramadan yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuatu yang mengharuskan qadha tanpa fidyah, itu banyak seperti orang ayan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang mengharuskan fidyah tanpa qadha, ialah orang tua atau renta. Kemudian yang keempat adalah sesuatu yang tidak harus qadha dan tidak mengharuskan fidyah, yaitu orang gila yang tidak disengaja. Jadi untuk membatalkan puasa di siang-siang hari itu juga ada fidyahnya. Nah, tapi dibagi dalam 4 macam. Yang pertama adalah harus membayar fidyah, harus melakukan qadha, yaitu adalah karena khawatir kepada yang lain, contohnya untuk ibu menyusui biasanya, jadi diperbolehkan untuk tidak puasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah orang yang ayan tadi, itu harus mengqadha atau membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang tua renta, itu wajib membayar fidyah tapi tidak usah mengqadha, seperti itu. Jadi kalau orang tua itu tidak kuat puasa, itu boleh membatalkan puasa, nanti tidak usah membayar qadha tapi wajib membayar fidyah, seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak harus qadha juga tidak harus fidyah, yaitu untuk orang gila. Kemudian selanjutnya pembahasan terakhir adalah tentang sesuatu yang tidak membatalkan puasa sampai ke tenggorokan, yaitu faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atun afrodin ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin wa bijaroyani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza majjihi li'udrihi wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubara tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana gurbalata waqiqi au dzubaban ta'iran au nahwah. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuatu yang tidak membatalkan puasa sampai rongga sini itu ada 7 bagian. Jadi yang pertama adalah sesuatu yang sampai pada rongga sebab lupa. Nah, itu apapun yang sampai rongga karena lupa. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang sampai pada tenggorokan karena tidak tahu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang sampai pada rongga sebab dipaksa. Kemudian yang keempat adalah
mengalirnya air liur di sela-sela gigi dan sulit untuk meludahkannya karena suatu alasan kan. Kemudian yang kelima adalah sesuatu yang sampai pada rongga dan sesuatu itu berupa debu yang ada di jalan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam dan yang ketujuh adalah sesuatu yang sampai pada rongga dan sesuatu itu berupa ayakan tepung atau lalat yang terbang kemudian tidak sengaja masuk. Nah, di sini itu ada juga hal-hal yang tidak membatalkan puasa walaupun sudah sampai ke tenggorokan karena beberapa sebab. Nah, di sini dibagi dalam 7 bagian. Yang pertama adalah karena lupa. Jadi mungkin biasanya itu karena lupa kalau hari ini puasa, kemudian minum seperti itu. Kalau karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua itu karena tidak tahu. Kemudian yang ketiga itu karena terpaksa, karena suatu alasan kemudian terpaksa. Kemudian yang keempat itu mengalirnya air liur di sela-sela gigi kemudian hendak meludahkannya itu tidak bisa karena suatu alasan. Kemudian yang kelima adalah ini biasanya untuk orang-orang yang di motor, naik motor kemudian tidak pakai helm atau tidak pakai masker, kemudian kemasukan debu sampai masuk ke rongga itu juga tidak batal. Kemudian yang terakhir adalah kemasukan ayakan tepung, atau kadang-kadang kalau kita berbicara itu ada lalat yang masuk seperti itu. Nah, itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Nah, demikian penjelasan kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.